Siap Bu? Jangan ibu yang daftar, anaknya. S1 ya, yang sudah tamat SMA. Nah, pokoknya gratis full. Siapa yang kira-kira punya 1, 2, 3 macam? Siapa? Ada? Betul? Hari ini mau daftar? Ada berapa? Baru 1. Oh, oke. Oh ya, ibu baru SD ya? Waduh, kenapa ya dulu nggak cepat-cepat melahirkan? Masya Allah, Insya Allah berkah semua. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin kita semua sekarang kita berzikir. Ayo bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, nanti di hari kiamat ketika ada hisab, kita semua akan ditimbang amal kita. Nah, ada amal yang begitu ditimbang tidak ada yang mengalahkan amal itu kecuali melakukan hal yang sama. Amal apa saja kalah timbangannya. Mau sedekah sekian triliun masih kalah pahalanya. Mau ikut perang sampai mati syahid masih kalah pahalanya. Tahu nggak, amal itu baca zikir yang barusan ibu bapak baca. Siapa yang sudah baca tiap hari? Belum kan? Mulai hari ini baca ya. Ibu ingin pahala banyak? Halo kok loyo? Ibu ingin pahala banyak? Ya. Atau sudah kebanyakan pahala? Ya, baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi hamba itu tugasnya berzikir. Coba siapa yang lidahnya nggak bisa bergerak? Ada? Ada? Nggak ada kan? Dibanding dengan tangan, mana lebih cepat, lidah atau tangan? Lebih lemas mana? Tangan atau lidah? Berarti lidah ini tugasnya bergerak, betul? Bergetar, betul? Nah, bergetar ini bukan untuk ngomongin uang. Bergetar lidah ini bukan untuk ngomongin dunia. Bergetar ini untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lidah ini banyak memuji Allah, semakin tenang hati ini dan semakin bahagia hidup kita. Pak Ustadz, kenapa aku gak bahagia? Suamiku ganteng, istriku cantik, tapi kenapa aku ditempeleng Pak Ustadz? Halo, siapa yang KDRT di sini? Ada yang jadi korban di sini? Pak Ustadz, rumahku sudah mewah, mobilku banyak, hartaku melimpah, banyak Pak Ustadz. Kenapa aku kok jatuh dalam korban KDRT? Aku ditempeleng, aku dipukul,
bahagia itu bukan di uang. Betul Bu? Betul? Coba tangannya gini. Ini apa nih? Hah? Apa ini? Ya, hah? Namanya apa ini? Jari ya? Ini fulus. Jadi Bu, banyak orang menyangka bahagia itu di fulus. Coba, ibu dikasih uang setiap hari 10 juta, tapi ditempeleng, mau? Atau kebalikannya Bu, ada suami sayang tapi gak punya uang, mana Bu? Yang Bu pilih? Suami ngasih uang ditempeleng, ada suami sayang gak punya uang, mana yang Bu pilih? Oh, suami sayang ngasih uang. Wah, hebat banget nih Ibu nih, memilih yang gak ada pilihannya di situ. Kalau ikut ujian gak lulus tuh. Kalau dikasih dua pilihan Bu, pilih yang lebih baik. Mana lebih baik tuh? Hah? Bu, Ibu kenal Nabi? Betul? Yakin dengan Rasulullah SAW? Rumah Nabi itu kalau Ibu sampai ke Mekah, ya mudah-mudahan Ibu bisa ikut HGI, bisa umrah. Masya Allah, luar biasa promosinya ini. Ini saya sudah bikin live nih. Bapak Ibu, Ibu nanti sampai di Madinah, pandanglah rumah Rasulullah SAW pas di samping Raudhah. Rumah Nabi hanya seluas 4 meter persegi. Saya ingin tanya, kira-kira ada yang rumahnya seluas rumah Nabi? Nggak ada kan? Lebih luas rumah Ibu kan? Nah, coba ini, rumah Nabi hanya seluas 4 meter persegi. Nabi tidur di atas sehelai tikar. Begitu bangun, ada bekas tikar di pipi Nabi. Sahabat langsung memeluknya, ya Rasulullah, ma ra'yuka ana afrish 'alaikal hasir. Wahai Rasul, aku ingin menghampar untukmu sehelai kain yang empuk. Anta haqqu bimaliki fulan wa anta haqqu bisultan fulan. Kau lebih berhak daripada raja fulan, kau lebih berhak daripada bangsawan fulan. Kenapa kau tidur di atas sehelai tikar, membuat bekas di pipimu, wahai Rasul? Kau bisa minta kepada Allah, minta istana yang megah, kenapa kau rela, wahai Rasul? Nabi menjawab, mali walid dunya illa karajulin yadhillu tahta syajarah summa tarakaha. Kenapa sih kamu kok sibuk dengan urusan dunia? Perumpamaanku dengan dunia ini ibarat orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Setelah itu dia pergi, pohonnya tidak dibawa. Betul? Siapa yang berteduh di bawah pohon, pohonnya dibawa? Siapa? Enggak ada kan? Ya, siapa yang meninggal dunia membawa mercy? Ada? Membawa rumah? Ada? Membawa harta banyak? Ada? Enggak ada. Tapi Nabi bahagia, istri Nabi bahagia. Jadi bahagia itu bukan di fasilitas, bahagia itu bukan di uang. Bahagia itu ketika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahagia. Saat lidah kita berzikir, kita bahagia. Bu, sekarang bayangkan Ibu sedang berada di depan rumah Nabi. Coba angkat tangannya semua. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika.
anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Malam itu Rasulullah SAW sedang bangun sholat tahajud. Sang istri Ibunda Aisyah masih istirahat di sampingnya. Saking sempitnya rumah Nabi, Nabi setiap kali mau sujud, dia menggeser kakinya, kaki Ibunda Aisyah untuk sujud. Begitu dia bangkit, dibalikin lagi ke tempatnya. Seperti itu Nabi sholat di rumah yang sempit itu. Ada orang rumahnya luas, nggak sholat-sholat. Bu, apa arti hidup tanpa sholat? Halo, apa artinya hidup tanpa sholat? Siap-siap masuk neraka. Kalau hanya untuk masuk neraka, ngapain kita capek-capek hidup? Pagi-pagi olahraga, lari-lari, Masya Allah, makan bubur Cianjur, luar biasa. Pak, Masya Allah, keringat masih menetes. Ya, tadi gak sholat subuh Pak? Wah, gak sempat sholat subuh. Ngapain? Olahraga gitu. Mau kemana Pak? Masuk neraka. Hanya untuk masuk neraka. Jaga badan, jaga ini. Ngapain capek-capek hidup kalau hanya untuk masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu makna bahwa kita harus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bahagia itu bukan di uang, bukan di fasilitas. Mana ngaco yang belum menikah? Siapa yang belum menikah? Oh, saya doakan semoga segera menikah. Yang sudah menikah jangan menikah lagi ya. Saya punya mahasiswi di Jakarta. Dia minta tolong Pak Ustadz cariin aku menikah. Saya bilang ini ada calon kamu. Dia tanya berapa gajinya Pak Ustadz. Loh, dia soleh, hafal Quran, siap ngajarin Quran. Kalau gaji dia belum punya sekarang, dia nanti hidup nanti setelah itu. Waduh Pak Ustadz, nanti kita makan apa Pak Ustadz? Terus kamu cari suami seperti apa? Pak Ustadz cari yang manajer Pak Ustadz. Oke. Tak lama kemudian saya ngajar di perkantoran, saya ketemu. Mau nggak nih? Ada mahasiswa saya. Boleh Ustadz aku lihat. Ta'aruf. Menikah. Menikah dengan seorang manajer. Manajer uangnya banyak nggak Bu? Banyak. Perusahaan besar, luar biasa. Uangnya banyak. Begitu menikah sebulan, nih Bu, dipecat itu dari perusahaan. Akhirnya sekarang nol lagi. Nah ini tadi seorang yang hafiz Quran 30 juz, dia tidak punya gaji sama sekali. Dia menikah dengan seorang mahasiswi, ya, yang waktu itu saya tawarin, siapa yang menikah sama mahasiswa saya ini? Dia hafiz Quran 30 juz, nggak punya uang. Satu orang dia berdiri, saya Pak Ustadz, kenapa kau mau? Dia nggak punya uang. Pak Ustadz, aku siap mulai dari nol Pak Ustadz. Loh kok bisa? Ya seperti di pom bensin dari nol ya gitu. Betul Bu? Di pom bensin gimana? Dari nol ya, kan gitu. Nah sekarang jadi kiai, muridnya banyak,
Masya Allah, hidupnya tenang, rezeki berlimpah. Yang ini dipecat, nol, cari kerja. Sekarang berduaan jadi buka toko di pinggiran jalan, kaki lima. Lamar sana nggak bisa, lamar sini nggak bisa, ada pandemi, cari kerjaan nggak bisa. Bu, halo, masihkah uang sebagai ukuran? Jangan uang jadi ukuran. Nih sekarang saya kasih pilihan, Bu. Ada 2 ruangan, ada 2 kamar. Kamarnya luas. Yang kamar satunya berisi uang 5 triliun. Banyak nggak, Bu? Banyak. Yang satunya berisi makanan cukup untuk setahun. Diumumkan, silahkan pilih antara 2 ruangan ini. Setelah masuk nggak boleh keluar lagi. Pilih. Yang ada uangnya, yang ada makanannya. Nah, berarti uang nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Kenapa kok masih berpikir uang segalanya? Enggak. Uang ini hanya alat. Yang ngasih makan siapa? Allah. Makanya kita jangan berpikir uang terus menerus. Berpikir bahwa Allah yang ngasih makan kepada kita. Ya, puji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Angkat ke atas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, ada seorang nabi. Dia diperintahkan oleh Allah berdakwah. Ternyata kaumnya sangat bandel. Diajak berkali-kali ngejek, diajak berkali-kali nggak suka. Nabinya diusir. Akhirnya nabi ini nggak sabar, dia pergi, dia tinggalin kaumnya. Pas kaumnya tinggalin, datang tanda-tanda azab, mendung. Mereka sudah tahu nih, karena mereka sudah pernah melihat umat sebelumnya, bekas-bekasnya itu pernah diazab dengan tanda-tanda yang sama. Akhirnya satu kampung itu ketakutan, takut diazab oleh Allah, datang ke rumah Nabi ini. Nabi tidak ada, sudah lari. Nabi ini ikut perahu. Di tengah jalan gelombang besar menghantam. Dilotre. Ini harus ada yang dilempar ke laut. Dilotre, kena Nabi ini. Kata mereka, ini orang soleh, jangan, ganti yang lain. Lotre lagi. Lotre yang kedua, kena lagi Nabi ini. Kata nakhoda perahu, jangan, ini orang soleh. Tapi perahu kita mau tenggelam gimana? Lotre lagi, lotre yang ketiga, kena lagi. Ternyata ya sudah, Nabi ini dilempar karena hukuman dari Allah, sebab dia tidak bersabar sebentar untuk menunggu kaumnya. Allah ingetin nih, perhatikan sedikit aja salahnya. Coba sabar sebentar, kaumnya masuk Islam semuanya, tapi dia sudah pergi duluan. Allah tegur, akhirnya dilempar ke laut, ditangkap oleh ikan, masuk dalam perut ikan. Inilah perut ikan yang gelap gulita. Ikan menyelam ke kedalaman yang sangat dalam, semakin gelap. Di malam buta semakin gelap. Allah menggambarkan wanada fil
dhulumat. Kata Allah, Nabi ini berdoa dalam lapisan gelap yang sangat gulita. Tahu enggak, Bu? Nabi ini berdoa apa? Coba baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang baca ini setiap hari? Kok bilang insyaallah? Siapa yang baca setiap hari? Bu, baca ini. Segala kesulitan, segala kesedihan, apapun yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu akan dapat jalan keluar. Ini Nabi, dia sudah tidak mungkin sudah dapat jalan keluar. Secara akal kita udah pasti mati dah. Di perut ikan udah dimakan, sudah masuk ke perutnya, sudah terlepas kulitnya. Tiba-tiba Nabi ini berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung seantero langit, malaikat semuanya bergerak mencari di mana ini suara, kok tidak ketemu. Akhirnya setelah semua menyebar, mereka tidak ketemu. Mereka balik ke Allah. Ya Rabb, sami'tu abdan min ibadika yusabbihu. Aku menemukan hamba-Mu ya Allah bertasbih kepadamu ya Allah. Kata Allah, la tadri, kau tidak tahu? La ya Allah. Nah, ini bukti bahwa malaikat tidak tahu yang gaib kecuali Allah beritahukan. Ala tadri huwa abdi Yunus, itu hambaku Yunus, kau tidak tahu? Langsung Allah perintahkan ikan besar itu, ya hud la ta'kul lahu lahma wa la tahshim lahu 'azma. Wahai ikan, kau jangan makan kulit dagingnya. Kulitnya sudah kemakan, kulitnya sudah terlepas, tinggal daging dan tulang. Yahud, wahai ikan, la ta'kul lahu lahma, jangan kau makan dagingnya. Wala tahshim lahu 'azma, jangan kau hancurkan tulangnya. Langsung seketika ikan dia berjalan cepat ke pantai, memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Inilah dia sang Nabi yang kita tadi ceritakan itu. Sudah keluar tanpa kulit sama sekali di atas pantai itu. Allah kirimkan angin bersemilir, menghembuskan daun-daun yakti. Daun yakti itu, Bu, daun yang seperti daun labu. Ada duri-durinya dikit, ada bulu-bulunya dikit, dan itu daun yang tidak disukai serangga. Maka dia langsung menutup tubuhnya Nabi Yunus AS, sehingga tidak ada lalat mendekat, tidak ada semut mendekat, supaya tidak busuk. Itu cara Allah. Allah kirim ada seekor rusa yang sedang menyusui. Dia langsung di situ, dia nyusu langsung ke rusa itu sambil berbaring, sampai akhirnya kulit kembali seperti semula. Bu, coba kesulitan yang secara akal sudah nggak mungkin dapat jalan keluar, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkannya. Tahu nggak zikirnya tadi? Baca lagi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah berapa zikir tadi? Yang tadi dapat dua. Yang pertama apa? La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Bu, tahu enggak, Bu? Ibu kalau pergi haji berapa biayanya sekarang? Hah? Ya, itu kalau haji ONH plus nunggu 20 tahun ya. Lagi ONH biasa berapa, nunggu berapa tahun? 20
tahun. PNH plus nunggu 8 atau 9 10 tahun. Kalau furada ibu langsung berangkat. Hanya harganya sampai 400 juta. Itu langsung berangkat. Itu namanya haji furada. Nah, nanti tinggal daftar. Nah, yang punya 400 juta tinggal daftar. Tahu enggak Bu? Ibu ingin lihat pahala haji? Baca itu. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca di pagi hari satu sekali, baca di sore satu sekali, bapak ibu dapat pahala haji umroh 100 kali. Jangan hanya bilang amin, baca. Halo, baca. Bu, itu gampang, tapi jarang orang mengerjakan. Itu kata Nabi mudah diucapkan, tapi jarang orang mengerjakannya. Makanya pahalanya besar. Sulit orang mengerjakan itu. Coba ibu langsung dikir. Pagi-pagi baca sambil masak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca berapa kali? 100 kali. Baca. Agama ini bukan agama ngomong, bukan agama amal. Agama ini bukan agama hanya ngobrol, bukan. Ini agama amal. Kata Allah, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sampaikan Muhammad agar umatmu beramal. Yang aku tunggu mana amalnya? Itu Bu. Jadi ini lidah untuk berzikir. Sudah Allah mudahkan lidah bergerak, tapi dia enggak mau berzikir. Ayo, mumpung masih lidah bergerak. Ini saya sering kali terapi di sini, dekat sini, di Dr. Zuki. Saya ketemu dengan seorang yang sudah enggak bisa ngomong, udah kena stroke. Coba menunggu itu, jangan. Mumpung masih sehat, segera gunakan kesempatan untuk berzikir. Baca, sudah tahu, baca doa Nabi Yunus. Gak ada kesulitan, insya Allah Bu. Coba baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa ini Nabi baca tiap hari. Sampai kalau ibu sekarang tinggal buka nih di HP, coba ibu download, buka, namanya doa al-maksurat, doa pagi hari dan sore hari. Itu bacaan Nabi tiap hari, dikumpulkan oleh para ulama dalam satu buku khusus. Dulu yang pertama-tama ngumpulin itu Imam An-Nawawi. Begitu dikumpulin zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi itu, Pak, itu tebal. Sekarang dicetak itu tebal sekali. Namanya buku Al-Adhkar. Apa namanya Bu? Al-Adhkar ini jamak daripada zikir. Zikroni adhkar. Nah, saking para ulama senang, mereka berlomba-lomba menghafal buku itu. Sampai-sampai mereka menasihati, man indahul adhkar faka'annama indahud dunya wa ma fiha. Siapa yang punya kitab Al-Adhkar, maka dia seperti punya dunia dan seisinya. Nah, semakin jauh zaman, semakin banyak orang malas, sudah gak mampu lagi baca kitab Al-Adhkar. Muncullah Imam Ibnu Sunni meringkas buku Al-Adhkar menjadi amalul yaum wal lailah, kegiatan 24 jam seorang muslim. Agak tipis sedikit, ada zikirnya, ada doa-doanya, semua lengkap di situ. Tapi ternyata
semakin malas, akhirnya nggak ngamalin lagi. Muncullah seorang imam namanya Imam Hasan Al-Banna. Dia meringkas semua itu dalam buku kecil namanya Al-Ma'surat, kumpulan doa pagi dan sore. Nah, kecil banget, masuk saku. Senang, semua orang mengamalkan. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, senang sekali. Dicetak banyak sekali Al-Ma'surat. Namun ternyata Imam Hasan Al-Banna masih hidup. Orang sudah banyak nggak sanggup baca. Akhirnya kata Imam Hasan Al-Banna, ya sudah, kita bagi dua dah. Akhirnya dibagi dua. Ada Ma'surat Kubro, ada Ma'surat Sugro. Kata Imam Hasan Al-Banna, bagi yang sudah kesibukan, nggak sanggup baca, baca yang Sugro aja. Tapi jangan biarkan sama sekali. Tapi kalau yang masih ada waktu, baca yang Kubro aja. Bapak Ibu, sekarang sudah ada di HP kita. Ada yang pakai suara di YouTube, ada yang sudah ada bukunya, aplikasinya ada. Itu ngetik aja, ibu baca Al-Ma'surat, sudah. Nah, itu pun masih banyak orang yang belum mengamalkan. Ini amalan Nabi setiap hari. Nabi saja jelas diampuni dosanya yang lalu, diampuni dosanya yang akan datang, dijamin masuk surga, masih berzikir seperti itu. Kita ini nggak jelas ampunannya. Yang dahulu, yang datang nggak jelas juga. Surga nggak jelas juga, masih nggak berzikir. Halo, hei, Bu, kok bengong? Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bu, yang paling penting amal. Pak Ustaz, aku minta zikir ini, zikir itu. Bu, yang sudah aku kasih dulu sudah diamalkan belum? Belum, Pak Ustaz. Kok minta lagi? Amalin itu. Ada amalan lagi, baca selawat, Bu. Selawat ini kalau yang panjang yang ibu baca dalam sholat, dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang paling panjang. Tapi kalau ibu pengen ringkas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Boleh enggak pakai sayyidina? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Paling ringkas. Bapak ibu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baca sehari 1000 kali. Baca. Baca, Bu. Coba kalau ibu enggak baca zikir, ngapain coba? Halo, ngobrol kan? Saya ingin tanya, pilihan ini, kalau baca zikir, dapat pahala nggak? Dapat. Kalau bingung, malaikat bingung. Ini kasih pahala apa nih? Bingung. Ngobrol, kasih pahala apa? Nggak ada pahalanya. Jadi zikir. Jangan ketakutan kebanyakan pahala. Ini lagi musim penyakit, takut banyak pahala. Ada seorang jemaah umroh, dia sudah sholat di Masjidil Haram, dia hitung pakai kalkulator. Tadi aku sudah sholat subuh, sholat duha, kalikan 100.000 sama dengan 9 miliar. Wih, sudah banyak. Wih, pahala. Terus dulu di hotel, Pak, nggak ke masjid, udah dapat 9 miliar pahala, Pak Ustaz. Saya istirahat dulu, Pak Ustaz. Ya Allah, kebanyakan pahala. Ini Allah buka karena Allah tahu kita ini terlalu banyak dosa, betul? Terlalu banyak kosong, banyak waktu kebuang. Makanya Allah buka lapangan-lapangan pahala yang kita bisa lakukan sambil bekerja. Ibu buka toko, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bu, ini
pisangnya nih, beli. Ayo beli. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Mana uangnya bu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la. Bisa sambil jualan, sambil dikit, bisa nyuci di rumah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sambil masak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini enggak joget, ada TikTok joget. Sekarang lagi musim bu, ada orang kena penyakit TikTok syndrome. Dia nggak bisa tidur kecuali nggak bisa tidur. Lagi musim nih, banyak. Bukan hanya anak remaja, nenek-nenek juga kena. Udahlah dikir. Ngapain kita sudah? Mau kemana kita? Coba, bu, ibu semakin tua atau semakin muda? Ngacung semakin muda, ngacung. Kalau semakin tua semakin dekat kemana bu? Semakin dekat ke kuburan. Kita siapkan mati, ayo. Udah jangan banyak gaya kita sudah. Itu dia rahasia kita menyiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Al-Kayyis man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang berhasil membimbing nafsunya dan dia siap-siap dengan amal soleh menuju kematian. Nih bu, ibu kalau punya rupiah, ngacung yang nggak punya rupiah bu, betul? Saya ingin tanya, ibu pergi ke Mekah, kira-kira laku nggak rupiah di Mekah? Diapain bu? Harus ditukar ke rial. Di Saudi nggak laku tuh rupiah bu, tukar ke rial. Ibu mau ke Malaysia, laku nggak rupiah? Nggak laku, tukar ke apa? Ke ringgit. Ibu mau ke Amerika, tukar ke apa? Dolar. Ibu mau ke Eropa, tukar ke apa? Euro. Ibu mau ke akhirat, tukar ke apa tuh? Amal. Bukan disimpan di bank. Ini sudah tahu mau mati, disimpan aja terus. Halo, siap beramal? Masya Allah, semoga Allah berkah. Ini sudah ada yatimnya banyak. Ini kirimkan ke shop, titipkan. Jadi kita ini banyak zikir, banyak sholat, sedekah. Banyak zikir, banyak sholat, sedekah. Kenapa? Coba. Jangan dikira uang yang kita sedekahkan itu berkurang. Gak ada bu. Belum pernah ada orang telepon, Pak Ustadz ini Bapak Haji Fulan bangkrut. Kenapa? Kebanyakan sedekah Pak Ustadz. Gak ada. Yang ada bangkrut Pak Ustadz. Kenapa? Bakhil. Itu baru bangkrut. Jadi itu, kita sekarang semua mau pindah ke akhirat. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Punya uang mati, nggak punya uang apalagi. Konglomerat mati, melarat apalagi. Jadi semuanya akan mati. Punya istana megah mati, nggak punya rumah mati juga sama. Jadi kita kembali kemana? Ke akhirat. Nah, di akhirat ada dua pilihan bu, surga dan neraka. Nah, yang mau masuk surga sekarang persiapannya dengan apa? Amal. Makanya dalam Al-Quran selalu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Itu aja. Amal soleh ada dua. Ada amal soleh yang untuk diri sendiri. Nih, bu, halo. Ada amal soleh untuk diri sendiri. Misalnya ibu sholat untuk siapa? Diri sendiri.
manfaatnya. Ibu zikir untuk siapa? Diri sendiri. Jadi ibu tenang banyak berzikir. Ibu pergi haji untuk siapa? Diri sendiri. Nah, yang kedua ada amal soleh untuk membantu orang lain seperti sedekah dan sebagainya. Nah, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita ini harus membuktikan dua-duanya. Membuktikan kita baik untuk diri sendiri dengan amal-amal soleh yang kita tadi lakukan, zikir, ibadah dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup. Harus ada yang kedua, yaitu kita harus memberikan manfaat bagi orang lain. Coba Bu, yang ibu makan setiap hari nasi, betul? Itu nasi itu asalnya apa Bu? Beras. Beras itu yang berbuah pohon apa Bu? Padi. Coba semua pohon padi sepakat, oi, jangan berbuah, oi, manusia bakhil, jangan berbuah. Kira-kira ibu bisa makan beras sekarang? Enggak. Itu kebaikan pohon padi mau berbuah beras, itu dia kita bisa makan. Masa kita jadi bakhil, kita jadi kikir? Coba matahari sekarang berkata, oi, jangan kirim cahayanya, oi, biarin bumi gelap gulita. Coba kita ini hidup karena kebaikan matahari. Jadi hidup ini sinergi, saling tolong menolong, saling membantu, saling berbagi. Itulah hidup yang sebenarnya. Siapa yang egois, dia akan tersiksa. Siapa yang berbagi, dia akan bahagia. Itulah kata kunci kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, sampai di sini pengajian kita. Semoga Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan kita insyaallah dimudahkan untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada salah seorang ustaz di sini banyak bawa buku namanya buku dia belajar membaca Quran. Jadi ibu coba ngacung yang bisa baca Quran Pak. Yang belum bisa baca Quran siapa ngacung? Masya Allah hebat sekali. Udah bisa semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Setelah bisa baca, ibu punya tugas membaca setiap hari berapa juz Bu? One day one juz. Kenapa Pak Ustaz? Kan Quran ada berapa juz? 30. Sebulan ada berapa hari? 30 hari. Jadi sebulan hatam. Masya Allah. Pahala baca Quran per lembar atau per huruf? Per huruf Bu. Masya Allah. Satu huruf dikalikan berapa? 10. Bahkan dikalikan kata Nabi 700 kali lipat. Coba kalau ibu baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kalikan 700 2100. Ibu baca satu halaman. Coba kalikan 700. Berapa Bu? Banyak banget Pak Ustaz. Aku lagi kebanyakan pahala Pak Ustaz baca Quran nih. Makanya aku gak baca-baca Pak Ustaz. Gitu. Halo Bu, siap baca Quran? Siap insyaAllah. One day one juz. Semoga Allah berkahi semuanya. Ayah bunda, Masya Allah, semoga Cianjur semakin berkah. Cianjur semakin berkah. Ya, kalau saya disebut Cianjur mengaji, ibu jawab berkah berlimpah. Oke? Ya, Cianjur mengaji berkah berlimpah. Tangannya dibuka. Cianjur mengaji berkah berlimpah. Mantap. Ya, Cianjur mengaji berkah berlimpah. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini ingin mencari satu orang anak kecil yang hafal 5 juz akan saya bawa ke RCTI untuk tahun 2003. Siapa yang punya? Anak kecil ya, bukan nenek-nenek. Tolong cariin siapa? Dia di bawah umur 10
Nanti didamping oleh Kang Rustam nanti di RCTI. Ini utusan Cianjur ya. Ayo cari siapa yuk? Satu orang aja. Dia di bawah 10 tahun. Soalnya lagi mau seleksi nih sekarang. Seleksi untuk 2003 Hafiz Indonesia. Nanti kirimkan ke Ustaz Irfan ya. Ya, pamit Bu. Assalamualaikum.